Iya ya, long weekend ya. Oh tidak, oh tidak, oh tidak, oh tidak. Eh, mic-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia kurir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke, oke. Commute Pak, apanya yang di commute itu Pak? Oh, ya emang tadi saya lagi belum siap. Ntar dulu, ntar dulu, ntar dulu. Ntar. Ini infra ya, masih infra ya. Saya absen dulu, absen dulu, absen dulu. Hmm, Eksekutif, oke.
Kevin ada untuk oh belum. Yang kelas tutup yuk, tolong yuk, dirapetin. Infrareguler. Tanggal tanggal 9 mata bulan. Ini yang reguler kita ganti yang tanggal 29 ya. 9 jadwal pengganti. Jadwal kuliah pengganti. Online kuliah tanggalnya sekarang tanggal 9 sesinya 10. Tunggu dulu. Saya mau setting dulu sebentar. Tambah konten Bitcoin. Oke, mulai kuliah. Faisal ada Faisal. Faisal Amri. Hadir Pak, hadir, Mana? Mana Faisal Amri? Oh, Faisal Amri ada. Fani, hadir. Ada Pak. Laude, Hadir Pak, hadir, hadir, hadir. Malik, Fikri, Mahardika. Ada. Salman, Hadir Pak, hadir. Nabila. Hadir, Pak. Ini saya yang kecil atau Rifah, Hadir, Pak. Saifullah, Hadir, Pak. Latifah. Oh, di kampus. Meliza, Hadir, Pak. Sadam. Hadir Pak. Oke, sip. Saya belum, Pak. Siapa? Muhammad Abdul Siapa? Aziz. Tadi udah dipanggil. Ada ya? Muhammad Abdul Aziz. Ada. Oke. Oh, datang semua nih. Siap.
Yang kelas karyawan eksekutifnya Jumat, Jumat, Jumat Intra. Pertemuan 6. Kevin ada Kevin? Pindah Mana Pak. tadi? Ada Pak, tapi lagi perjalanan Pak. Oh, Kevin ada. Pak, Alfi, Hadir Pak, tapi lagi perjalanan. ya ya. Tadi siapa yang ngomong? Saya izin pulang ya Pak. Di jalan. Yo yo yo. Kevin, Alfi, Alfi ada Alfi. Yo Kevin, hati-hati. Enggak ada. Ini yang kelas karyawan siapa aja ya? Angkat tangan coba, present. Akmal, Kevin ada, Akmal terus siapa lagi? Lutfi, oke. Roni, oke. Damar, oke. Terus Roni, Damar, Lutfi, udah. Sip. Saya mau ini dulu. Yang bisa open cam, silakan open cam. Saya mau capture dulu. Si Mei juga Tapi sama pakai ya? baju rumah nggak apa-apa Pak. Apa-apa. Kalau pakai daster oke. Pakai baju kan tapi Pakai dong. pakai lah. Yang masalah itu kayak, oke. Aduh, Salman lagi di mana? Yuk. Lagi ngopi Pak di warkop. Sap. Yuk, udah. Tiga, dua, siji. Alah, alah. Udah, tahan dulu, tahan dulu. Oke. Sip. Terima kasih. Oke, terima kasih buat teman-teman yang reguler. Ini adalah kuliah pengganti. Sip. Untuk teman-teman yang kelas karyawan, materi kita tentang infra itu adalah tentang nilai bisnis. Nilai bisnis. Pak, mau nanya, yang karyawan yang belum dipanggil siapa ya, Pak? Yang nggak absen. Takutnya Hah? takutnya nggak dinotis. Yang belum dipanggil, Yang karyawan siap. Ada berapa orang, Pak? Boleh tahu? yang tadi yang nggak hadir itu Alfi, Alfi Maulana, Hilman. Hilman lu udah nggak pernah masuk apa ini Hilman? Nggak tahu sih, Pak. Hah? Udah jarang nggak aktif sih nggak, semester ini. Jarang Oh, muncul juga. Hilman, Muhammad Rizky Tamami, sama Nuryani. 4 orang. Ya,
Mana materinya? Sebentar. Nuriani ini semester 2 apa semester 4 Pak ya? Siapa? Mbak Nuriani ini semester 2 semester 4 Pak. Ini ini Nuriani ada di semester 6 ini. Oh, semester 6. Mm-mm. Kenapa, Mas? Enggak, dia kemarin nanyain saya sih apa matkul yang sama apa aja udah saya masukin ke grup. Cuman Oh, alah. nggak ada kabar lagi sih. Pindahan ya? Nggak tahu nih Pak. Pindahan. Enggak kamu. Saya enggak, bukan. Kamu transfer. Bukan. Lah terus? Enggak, dia ada ada grup yang belum masuk Pak kemarin Oh, matkulnya. alah. Ya. Tunggu. Tadi saya mau apa? Sebentar. Infoin aja biar nggak lewat. Kasihan. KRS-nya kan sama kan? Biasanya kalau di udah masuk ke LMS tuh. Iya Pak, udah dikabarin belum dibaca sih. Hmm. Ya, oke. Kita mulai ya. Belum di-share. Ini nanti teman-teman bisa eh, download sendiri setelah nanti selesai pertemuan ya, biar memperhatikan dulu ke sini. Materi kita tentang pengukuran nilai bisnis TIK. Kira-kira perlu diukur nggak untuk kayak kita untuk mau apa namanya eh, kita mau merancang suatu infrastruktur, kita perlu mengukur nggak nilai bisnis dari apa yang direncanakan. Monggo, silakan coba. Ada yang mau menyampaikan? Oh, alhamdulillah. Kenapa sih pentingnya buat ngukur? Kenapa harus diukur? Ada yang tahu? Mas siapa ya? Mas Roni. Nah, coba.
Boleh open cam, silakan Mas Roni. Atau siapa ini ya? Akmal, Akmal kelas sore ya? Nabila ini kemarin nggak masuk nih Nabila. Nabila, saya mau nanya nih, kenapa infrastruktur itu harus perencanaan itu harus ada diukur, ada kenapa? Gimana Pak? Gak kedengeran. Maaf, Hah? diulang bentar Pak. Pertanyaannya gak gitu dengar. Oke, pertanyaannya. Ini adalah mata kuliah infrastruktur. Dan infrastruktur itu kita perlu merencanakan yang namanya nilai bisnis, nilai uangnya. Itu kenapa harus diukur atau kenapa harus agar kenapa? Kan kita ya namanya infrastruktur kan ada saya yang seorang investor nih, Mas apa ya? Yang di sini yang kelas dari kelas Mas Akmal, gitu. Mas Akmal jadi seorang investor dengan Mbak Nabila mau menyampaikan infrastruktur tentang cloud. Nah, itu kenapa harus diukur? Keuntungannya apa dari si investor? Sok, pertanyaan itu dulu. Barangkali ada yang mau membantu, Mas apa ya, Fani, Roni, Salman, misalkan. Silakan. Atau dari teman-teman yang lain, silakan. Ini kan ada kelas reguler juga. Enggak? Ada yang mau menyampaikan? Dah, kumai. Riva, kenapa Riva? Kenapa aku harus diukur? Tahu mana ya? Wah ini nggak memperhatikan saya. Apalagi. Ya mau jawab Pak, baru nggak Pak. Oh iya ada Nabila, kenapa Nabila? Eh kenapa harus Siapa itu sampingnya kamu? kenapa Oh ada suara orang lain. suara roti Pak di luar lagi jualan? Oke Pak, apa? Tadi kan pertanyaannya kenapa apa nilai bisnis itu harus diukur ya, atau infrastrukturnya harus diukur ya Ya. Pak? Nah, Nah, eh, menurut saya tuh dia maksudnya biar kita bisa punya perencanaan. Nah, dari perencanaan itu kita bisa bisa untuk ngambil keputusan gitu loh, Pak. Jadi intinya tuh biar nanti ke depannya kita kalau ada something itu kita bisa cepat buat ngambil keputusan karena eh, data yang kita ini atau enggak pengukurannya itu kita sesuai gitu, Pak. Menurut saya ya, Pak. saya terima. Terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada clue perencanaan, biar tidak apa tadi? Miss, boleh, nggak apa-apa. Yang lain, ayo. Gang, ini baru slide pertama, baru judul. Ayo komunikasinya teman-teman ini harus baikin ini.
Yo, kenapa? Siapa mana ini? Nggak ada? Ya salam. Karena kenapa? Eh, jadi materi ini jadi mahasiswa bisa menciptakan atau intinya bisa diukur secara matematis. Kenapa? Organisasi ini punya nilai atau value, jadi bisa diukur untuk mengeluarkan investasi yang namanya TIK. Seseorang atau investor itu kalau mengeluarkan investasi itu untuk eh, infrastruktur itu harus bisa dihitung. Saya misalkan mengeluarkan sampai mau menginvestasikan membuat infrastruktur cloud. Dana yang infrastruktur cloud itu berarti dari mulai nol bangunannya terus sampai cloud itu bisa berjalan. Ada dana 2 triliun. Lah, si organisasi ini pasti akan memikirkan atau mengukur kapan uang ini saya. Jadi kenapa harus diukur ya? Kita harus bisa menghitung segala proses biar tidak eh, apa namanya di luar dari perencanaan gitu ya. Terus bisa diukur keberhasilannya. Jadi seseorang yang mau investasi, kalian presentasi tentang proyeknya teman-teman, itu bisa dipertanggungjawabkan. Tujuannya kenapa? Ya kalau nanti ada teman-teman punya proyek, punya startup, mau menawarkan proposalnya, teman-teman bisa langsung goal, nggak absurd atau dalam dalam apa namanya apa nih dalam investasi itu. Terus juga intinya kita bisa tahu seberapa jauh perkembangan dari implementasi seperti itu. Ini saya mencontohkan tadi tentang plot tuh ya. Ada lagi yang mau menambahkan, Mas Akmal? Iya, Pak. Mau nambahin kenapa eh, harus diukur? Itu, Pak, biar jalan, Pak. Apanya yang jalan? Ininya, semua infrastrukturnya kan perlu biaya, Pak. Nah, itu biar biar kan perlu listrik, perlu internet, perlu itu. Nah, itu perlu biaya. Nah, kan Oh, pasti perlu biaya, berarti ya perlu pemasukan juga, berarti. itu kalau sudah infrastrukturnya udah jadi, gitu ya. Iya, Benar, benar. Ya, nah itu untuk pertanyaan pertama.
Nah, teorinya adalah, jadi ada beberapa metode untuk bisa menentukan payoff untuk dari proyek eh, infrastruktur itu gitu ya. Dan bisa biasanya nilai-nilai ini akan dipresentasikan di depan investor, top manajemen dan sebagainya. Nah, pengukuran ini atau RAB ini gitu ya, ini sebagai dasar utamanya sebelum melakukan sebuah proyek. Jadi kamu kalau mau bikin proyek ya harus bisa menyampaikan perangkatnya apa yang dipakai, terus bentuk bangunannya seperti apa, gitu. Contoh kalau misalkan kita mau bikin rumah, itu pasti ada RAB, pasti dihitung, semuanya itu juga harus diukur. Misalkan luas tanahnya 1 hektar, 1.000 meter persegi, misalkan dibangun cuman 500 meter persegi, itu bisa dihitung bangunannya seperti apa, 2 lantai kah atau 10 lantai, terus menggunakan bahan apa, itu bisa diukur. Jadi eh, semua itu nggak ngarang, nggak ngaco. Gitu. Kalau itu sampai membengkak, ya kesalahan, berarti ada yang salah di hitungan yang pertama. Seperti itu. Dan namanya adalah total cost of ownership, yaitu perkiraan keuangan yang melibatkan biaya langsung direct cost dan indirect cost yang tidak langsung. Kalau direct cost itu contohnya pembelian teknologi, masang, maintenance, itu adalah direct cost. Kalau indirect cost itu yang secara tidak langsung berhubungan dengan pembelian aset, indirect. Tapi itu setelah semua jadi, gitu ya, itu nanti akan muncul yang namanya indirect cost. Misalkan contohnya adalah pelatihan, terus misalnya ada gangguan keamanan, yang kalau di proposal teman-teman bikin itu ada biaya lain-lain, tapi harus diterukur gitu ya. Ada biaya persiapan bencana dan mitigasi atau lain sebagainya, itu bisa diukur dan lain sebagainya. Nah, ini kalau direct cost itu kayak maintenance, instalasi, upgrade, itu semuanya itu bisa jelas ya, teman-teman bisa ada panduan. Gitu. Nah, ya, semua biaya dalam tadi TCO itu ya, itu harus spesifik dan berbeda dengan proyek-proyek lain, kebutuhannya juga beda-beda. Gitu. Ini tadi sudah saya contohkan pakai, oh ini kalau ini pakai pemesanan mobil ya, ada biaya asuransi, perawatan, kalau kecelakaan itu bisa diperbaiki atau tidak,
kalau dijual kembali harganya bagaimana? Ini masuk dalam TJO. Nah, ada kita model untuk pendekatan gimana menghitung itu semuanya. Itu kita bisa pakai pendekatan keuangan akuntansi, ada ekonomi dan statistik. Nah, kalau intinya bahwa kalau keuangan akuntansi itu ini biasanya yang paling paling eh, apa namanya? Paling logis. Angka-angkanya itu paling logis. Ya, saya contohkan. Saya contohkan dari ROI untuk proyek ini ada kalkulatornya ya, nanti teman-teman juga bisa. Nah, ini. Hmm, free ROI. Nah, ini kalkulator. Oke, saya coba untuk eh, share ya ini contoh. Contoh kalau nah ini kalau dari keuangan itu namanya ROI, Return of Investment. Itu ada cost benefit analysis. Nah, ini biasanya itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Ada rumusnya namanya metode ROI ini. Ini ada rumusnya. ROI itu adalah nih giant from investment dikurangin cost of investment nanti tinggal dibagi cost investment. Ya, jadi kalau misalkan intinya bahwa ini contohnya. Kalau tadi saya eh, eh, apa namanya mau misalkan ini ROI ini mau mau di berbagai macam apa namanya mau project itu pasti akan dihitung. Itu ya misalkan saya mau buka usaha rental warnet nih dengan modal ya masih kecil-kecilan lah. Kalau sekarang pakai eh, apa namanya speknya core minimal core i5 atau core i7 gitu ya.
Itu juga harus dihitung, misalkan budget sampai 500 juta untuk sewa tempat, pengadaan hardware-nya. Nah, ini harus dihitung di sini. Ini ada solusi-solusi. Dan itu eh, apa namanya? Akan muncul kok keuangannya, keuntungannya berapa. Seperti itu. Nanti saya contohkan apa namanya? Ada filenya. Nah, ROI ini itu akan bisa menjadikan solusi saya mau untung itu dari mana. Misalkan dari penggunaan tadi kalau kita rental, oh iya ya nih biaya perawatannya ternyata bisa dikurangin untuk eh, tahun pertama atau tahun kedua, tahun ketiga itu bisa bisa dilihat. Dan kalau sudah dihitung begini, kita jadi tahu eh, kalau tadi saya investasi 500 juta untuk bikin warnet, apakah saya akan untung berapa tahun? Itu bisa kelihatan. Contoh, kalau misalkan, oh ini nanti untung per jam ini kita karena kita speknya bagus, main game per jamnya 7.500 kalikan penggunaan satu PC itu maksimal kalau PC sampai di 20 jam, lebih dari 20 jam nggak boleh dipakai, nggak apa-apa. Itu bisa dihitung. Karena kenapa? Kita menghitung dari nilai juga si hardware tersebut. Dia mampu bekerja itu berapa tahun. Terus dibagi sampai yang kita menghitung keuntungan per hari, per minggu, per bulan, per tahun. Itu bisa harus dihitung. Karena ada dana yang diinvestasikan. Bisa jadi dana tersebut pinjem bank atau pinjem rekanan atau pinjem dari saudara atau teman-teman itu apa namanya ada kemarin sempat ngobrol sama temen Pak, ternyata waret itu rugi kalau ada yang mesen waktu yang banyak dan ambil untung cuma dari makanan sama minuman yang lumayan mahal. Wah, Mas Roni sempat ini juga. Nggak apa, ada temen aja ngobrol gitu. Sempat Hmm, punya warnet juga ya, sama kafe dia. kapan itu? Itu tahun 2000 berapa ya? 2023. Tapi 2024 udah udahan soalnya lingkungannya udah nggak mendukung. Hmm, Ternyata dari warnet itu yang rame malah kafenya, bukan warnet. Dan untungnya ya, dari kafe bukan warnet gitu katanya. ya, itu ya boleh. Itu memang kalau warnet itu eh, saya ngobrol ini karena
pada waktu kalian semester berapa sih sekarang? 4. Semester 4. Saya dari semester 2 waktu kuliah S1 di tahun 2005, 2005. Zaman-zaman warnet itu masih ngejamur. 2005, 2000, iya, tahun tahun 2000. Saya bikin warnet itu. Oh, sorry, sorry. 2007, 2008. Iya, ya, 2007, 2007. 2007 itu kalau teman-teman masih ingat game Ayo Dance, terus PB, yang masih gitu CS. tuh. Apa? CS. CS Nah, CS, nggak rame Counter CS. Strike, ya Counter Strike, terus Ragnarok. Saya masih ingat tuh. Crossfire. Crossfire mah sekarang sekarang. Eh, Crossfire udah ada belum ya? Crossfire di Lama akhir-akhir Pak dia sebelum dari redup itu. 2007. Nah, paling itu rame itulah rame-ramenya. Saya mau sharing aja nih, sharing aja. Saya punya warnet waktu itu hampir 3, Mas. 3 warnet. Satu warnetnya itu ada yang kapasitas 30 PC. Ada yang 60, ada yang berapa itu yang 3 lantai ya? 3 lantai kayaknya di atas 50 PC deh. Nah, yang saya kelola ini yang 30 unit dalam 1 bulan pada waktu itu ya, 2007, 2007, 2008 lah. Itu keuntungan bisa sampai 10 juta, Mas. Kotor pada waktu itu. Zaman saya kuliah, kotor tuh. Belum belum dipotong gaji karyawan, belum dipotong buat eh, apa namanya? Maintenance PC, Pak. Maintenance ya. Biasanya tuh kalau kalau warnet itu kan yang paling 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 banyak maintenance itu apa coba? Keyboard, server, Nah, keyboard tuh yang mainnya itu gubrak, gubrak. wah, waduh ampun ampunan. Yang kepakai kan cuman ASD, BASD, spasi, enter. Terus kalau nggak arrownya itu paling rusak-rusak kayak gitu. Ya kan? Coba. Nah, itu itu. Jadi listrik bandwidth waktu itu masih masih tergolong mahal ya dulu bandwidth ya. Karena saya sistemnya nggak pakai kabel. Waktu itu masih ada nembak satelit tuh. Jadi pada zamannya itu eh, apa ya? PB apa CS ya? Yang waktu itu saya agak lupa. Kalau Counter Strike itu, kalau tahun itu sih CS, Pak. oh iya Point Blank, Point Blank. Point Blank 2009 dia Pak. Apa ya? Wah saya lupa itu. Ya pokoknya itulah perpindahan antara CS sama PB itu. Oh ya benar PB. Nah semenjak pindah ke PB ada kompetisi yang nasional tuh. Kita itu sampai ngadain itu di di warnet kita gitu. Itu dari manapun timnya.
Benar-benar itu. Berhenti-berhenti eh loyonya itu di 2012. Warnet itu udah mulai sepi. Kalau sekarang ya, kalau ngomongin bikin warnet sekarang ya enggak, eh, Udah bukan enggak efektif marketnya. ya. Iya, marketnya sedikit. Soalnya ngomongin kita mau investasi tentang warnet gitu ya, bikin warnet nggak se-booming kayak tahunnya saya gitu. Karena kenapa? Sekarang game itu udah beralih ke mobile semua. Contoh kayak saya dulu main eh, game yang namanya apa itu yang kayak RF itu, tipe-tipe game yang namanya Cabal, Cabal, Kabal. Ya Pak, tahu Pak. Nah, itu saya main game itu, main main game itu, Cabal itu. Sekarang sudah ada di mobile. Servernya udah bisa ada. Sekarang buka beta lagi. Itu sempat bangkrut itu waktu itu. Sekarang dibuka lagi. Jadi kalau kita ngomongin warnet sekarang ya sudah nggak zamannya lagi. Paling kita hanya menyediakan tempat, terus lebih lebih banyak kalau kita mau usaha gitu ya, mau usaha yang benar-benar eh, cuan, itu malah lebih ke broker sih bro. Jadi broker bro. Maksudnya broker adalah kita bikin aplikasi marketplace. Kayaknya loh itu loh. Itu menguntungkan. Sa Kalau saya ngelihat ngelihat apa namanya eh perkembangan saat ini gitu ya, itu bikin sosial media makin gampang gitu ya. Jualan juga pakai TikTok aja apa namanya nggak ada biaya. Jadi kita hanya cuma butuh marketplace-nya doang. Marketplace, kita bikin marketplace, terus kita sosial media kita gempur pakai apa namanya buat jualan, mereka larinya ke marketplace. Itu sih kayaknya lebih cuan ya. Dan saya mau lagi kayaknya sih kayak mau beralih ke situ. Kalau investasi nggak high risk banget sih, resikonya nggak terlalu tinggi gitu, maksudnya. Kalau yang masih eh, teman-teman mau mainan usaha ya, yang nggak terlalu high risk banget. Itu sih. Dan semua itu bisa dihitung. Misalkan kita bikin eh, marketplace, kita bikin satu kelompok lah atau join sama temen gitu. Yuk kita bikin marketplace, eh, investasi bikin sampai jadi berapa buat hosting, buat pembayarannya, buat sebagainya, buat keamanannya, buat berarti investasinya kalau bikin website pengerjaan 3 bulan, terus kita hire programming ada 2, gitu. Misalkan buat back end, buat front end-nya, ada UI UX dan sebagainya bisa dihitung kan.
Ya 2 orang atau 3 orang lah. Orang 15 juta kali 3 kali 3 kali 3 orang kali 3 bulan. Udah bisa dihitung. Project jadi, launching, terus tinggal buat eh, apa namanya sosial media, digital marketingnya. Sorry, ini kita lanjutkan sebentar ya, sampai 4 jam lagi, gitu ya. Ini masih di slide berapa? Nah, setelah kita kembali lagi ke slide, gitu. Jadi nanti kalau kita sudah mengetahui yang namanya ROI, gitu ya. Ini nanti jadi bisa bisa kapan kita untung, gitu. Bisa ngukur. Oh iya nih, untuk kepuasan. Nah, ini kegunaannya ekonomi. Kita bisa ngepantau keberhasilan proyeknya, bisa indikator kayak kepuasan tadi. Kita perlu ningkatin apa, gitu. Misalkan dari produk kita. Oh ya, ternyata kita perlu yang namanya eh, apa namanya inovasi-inovasi apa, gitu. Ya itu harus terukur. Jangan jor-joran. Kalau memang usaha di awal kita ada yang namanya babat alas, dalam tanda kutip, babat alas. Babat alas itu istilah Jawa, ibaratnya kalau kita mau usaha, ya kita harus bakar duit. Ya kalau kita mau bakar duit, ya juga harus terukur lah. Masa ya kita mau usaha nggak terukur. Jadi kalau mau mau benar-benar ngobrolin tentang proyek, ya harus terukur. Dan juga harus ada pendekatan juga tentang statistik. Oh, eh, biasanya nilai investasi, inflasi, nilai mata uang, gitu ya. Terus dari pengurangan dari nilai kegunaan dari apa namanya eh, hardware tersebut, gitu, perangkat, gitu. Itu kan biasanya ada nilai nilai pakai. Contoh misalkan laptop nih, laptop maksimal maksimal pakai itu dari 5 tahun maksimal pakai. Udah ngerasa nggak kalau itu nggak di-upgrade ya, udah ngerasa nggak nyaman lagi. Maksimal 5 tahun. Padahal yang namanya sekarang perubahan yang namanya teknologi itu sudah nggak 5 tahun lagi, itu sudah di luar dari perjanjian dari masing-masing apa namanya produsen ya. Apalagi sekarang mau namanya perang dagang. Waduh, ngelihat Donald Trump sama Cina ya udah ngasih harga gila-gilaan. Nah, itu yang sekiranya kita harus pikirkan itu. Itu ya, ada pendekatan statistik ya sebagainya. Nah, ini tadi sudah disampaikan pengeluarannya berapa. Apa nih, ada pertanyaan? Oh ya wes, kita break dulu ya. Kalau mau sholat, kita break dulu dah. 20 menit cukup buat sholat maghrib ya. Kita break dulu eh untuk sholat maghrib.
Sampai mana tadi? Sampai warnet, Pak. Wah, iya. Sorry, sorry. Kacamata saya di mana tadi? Oke, saya lanjutkan kembali ya. Di kelas ini saya punya utang nggak? Utang pertemuan. Nggak ada sih Pak. Paling yang kemarin salah itu aja Pak di LMS-nya. Hah? Oh, yang ini ya, yang apa? Yang nggak bisa masuk Zoom ya? Iya Pak. Ya, itu kan udah saya anggap bukan kesalahan dari saya itu. Ya, nanti berarti saya nggak punya utang kalau untuk kelas itu. Karena nanti di tanggal 23 itu sudah UTS ya. Yang pertemuan 6, pertemuan 7 nanti bahas tentang CDC, terus pertemuan ke-8 udah UTS. Jadi ini bisa jadi pertemuan terakhir untuk tatap muka. Nanti di pertemuan 7 teman-teman bisa mengerjakan di LMS, kisi-kisi untuk tes. Nah, salah satunya nanti adalah teman-teman, saya tugaskan aja mulai dari sekarang. Nanti teman-teman membuat suatu ROI untuk apa namanya, macam-macam bidang ya. Silahkan teman-teman mau usaha, buka usaha apa, proposal apa. Intinya kalau di sub mata kuliah ini teman-teman, saya minta teman-teman harus bisa mempresentasikan nantinya, nanti setelah UTS, bisa mempresentasikan ide apa yang teman-teman punya yang bisa diajukan ke seseorang. Biar bisa teman-teman punya bekal. Intinya seperti itu, punya bekal. Kalau misalkan saya pengen usaha, saya sudah nggak kepengen jadi eh, gabung di startup gitu ya, capek dengan pekerjaan yang saat ini, pengen usaha ya teman-teman bisa bisa gunakan itu. Nah ini intinya dari dari ROI ini, jadi ya dari tahun pertama, terus dari tahun nol biasanya, dari tahun nol sampai tahun kesekian itu teman-teman bisa menghitung seberapa banyak apa eh ini ini siapa? Seberapa banyak keuntungan dari teman-teman atau misalkan bisa bisa mengembalikan dana tersebut. Ya. Apakah di tahun kedua itu sudah untung gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, nanti tinggal teman-teman bisa bisa mencari itu ya. Nah ini ada analisis regresi ini kalau itu untuk variabel-variabel ini bisa lebih 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 dalam lagi gitu ya. Ada analisis regresi, ada analisis ini kalau teman-teman pengen eh, apa namanya menghitung secara secara profesional itu sampai segitu.
Nah, kalau analisis bebas ini kayak jumlah pesaing, ada metrik dan sebagainya gitu ya. Terus ordernya, pendapatan bersih dan kok nggak bisa. Nah, ini contoh untuk analisis regresi. Jadi ketahuan ada net profit, kita lihat net ketahuan itu dari keuntungan setiap ini ada per tahun nih, tahun pertama, kuarter pertama, keempat, tahun kedua, kuarter 1, 2, 3, 4. Ini akan muncul eh, bisa dilihat atau dan dihitung dan dapat dianalisis gitu ya. Ini nanti saya bisa eh, sampaikan pada template-nya. Teman-teman juga bisa nyari template. Balance balance scorecard atau BSC ini juga sama metode yang untuk apa namanya proyek KTK selain ROI gitu ya. Ini adalah hampir sama ROI, bisa menganalisis dan keuangan. Ini ada 4 proses, ada translasi visi, komunikasi dan hubungan, perencanaan bisnis, umpan balik dan pembelajaran dan sebagainya. Ini yang dilihat, teman-teman nanti bisa baca tentang BSC dan selesai. Kalau BSC ini hampir sama sih sebenarnya analisis. Kalau teman-teman ini selesai ya, sama-sama bisa buat mengukur. Nah, ini selesai untuk apa namanya slide-nya. Teman-teman bisa pakai namanya Project Manager. Itu yang dipunya sama Microsoft. Itu ada namanya Project Manager. Ada yang namanya lagi ODOO, ODO. Itu ada. Pakai metode itu juga sama untuk progres tentang eh, kalau di SI ada mata kuliah Project Manager nggak? Dapat nggak? PM, Project Manager. Nggak ada Pak, tapi kalau pakai aplikasi Odo itu di matkul Pak Bambang apa ARM. Apa? Eh, adanya ARM Pak. Kalau ERM? Itu iya, enterprise resource. Enterprise Resource Management. Nah, itu sama. Enterprise Research Management. Ya, hampir hampir sama buat perencanaan. Odo. Oh, udah pernah dapat ya dari Pak Bambang ya? Master ini, Pak. Hah? Master ini. Semester ini. Apa training? Semesternya semester ini. Oh, semester ini. Iya, itu penting itu. Odo itu penting. Teman-teman wajib 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 punya gitu. Odo, Agile, tulisannya Agile. Itu teman-teman wajib itu harus harus punya sertifikasinya. Kalau teman-teman punya eh, sertifikasi tersebut, nah ini mata kuliah yang tadi RM dengan saya hampir sama itu berkaitan, itu ya. Jadi eh, nanti bisa merencanakan suatu sebuah project dan itu bisa sampai detail, detail sekali. Seperti itu. Agile itu juga lumayan untuk sertifikasinya. Odo juga sama. Teman-teman sudah pernah ngikutin eh, apa sih pengantarnya Odo gitu? Udah pernah belum? Kalau belum nanti saya carikan ini buat webinar, event webinar. Lumayan Odo. Nanti saya masukin ke listnya Mbak. Siapa ya? Melisa.
Udah ada yang belum? Udah pernah pernah ada yang pernah mengenalkan gitu atau apa namanya lebih dalam untuk sertifikasinya? Kalau saya belum pernah, Pak. Baru tahu Belum, pasti Pak. matkul Pak Bambang aja. Oh, Nabila Belum, Pak. belum ya? Siap, siap. Soalnya itu ada sertifikasinya dan kalau teman-teman punya sertifikasi tersebut, wah, gaji kalian bisa berkali lipat itu. Bener, gitu ya. Nanti saya tugaskan buat teman-teman bikin ROI. Contoh, silakan cari ROI contoh untuk eh, berbagai macam. Silakan lah, tinggal teman-teman aja yang menentukan proyeknya. Nanti bisa kira-kira kapan ya? Proyek kecil, proyek besar silakan. Karena itu nanti akan muncul di UTS nanti. Demikian, ada yang mau disampaikan lagi? Cukup? Cukup, Pak. Jelas atau belas? Cukup jelas atau belas? Kalau udah cukup jelas, silakan teman-teman bisa open cam untuk saya mau capture lagi. Monggo, silakan yang bisa buka kamera. Riva udah selesai ngepelnya. Enggak sekalian ini rumah saya. Rumah saya. Oke, yo, 3, 2, 1. Tar dulu. Tahan, tahan. Ini ujian. Tahan dulu. Jangan di off. Tar dulu. 3, 2, 1. Mana lagi? Belum. Slide kedua ini. Ada slide kedua. Slide kedua. Tahan. Salman Pancen. Man, Jo. Tar dulu, Man. Jangan Oke, Pak, bolak-balik. siap, Pak. Lagi Tar uji dulu. nyali dia, Pak. Sinyali. Di mana, Man? Di lantai 5. Wah, ini di kebon, Pak, di warkop ini. Banyak nyamuk, ngapain di kebun? Gesruk ya, gesruk. Waduh, lagi ngopi, Pak, ini kita. Ya udah, terima kasih ya teman-teman semuanya. Sehat-sehat. Ini nanti pertemuan terakhir buat eh, teman-teman yang apa namanya eksekutif. Yang reguler hari apa ya? Hari Selasa, Pak. Waduh, long weekend ini besok nih. Senin Selasa libur. Nah, itu dia, Pak, makanya. Nah, makanya ini. Yuk kita kemana? Kemana? Ngajakin yuk kemana? Ya udah nanti bisa dibahas lah ya di grup untuk kelas reguler. Eh, Siap, Pak. kita bisa sinkronus atau bagaimana? Gitu ya rekan-rekan. Ada yang belum absen silakan nanti teman-teman bisa japri ke saya. Terima kasih. Saya tutup dulu untuk pertemuan kali ini. Selamat berlibur. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Pak, mau nanya, Pak. Ya, Takutnya tadi keliru doang. Tadi saya Muhammad Abdul Aziz sudah kan ya? Soalnya Muhammad Laude sama namanya, mirip-mirip. Ada Aziznya juga. Tadi nge-lag nggak kedengeran. hai, hai, kelas Ajis. Muhammad Abdul Aziz SI. Takutnya keliru doang. Tadi saya Ntar dulu. Udah, Oke, udah saya Pak. absen. Kasih, Pak. Yuk, yuk. Tolong di ini nih ya, dikonfirmasi buat di pertemuan kelima ya. Di LMS ya, Pak, disetujui gitu ya? Ya, di LMS ya. Siap, Pak. Sip. Makasih Mas Ajis. Ya.